Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang mana atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita dapat kembali lagi di pertemuan keempat. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator Imamuddin dan untuk pemateri yang pertama ada Anissa Firdaus, yang kedua Lia Mulyasaroh, yang ketiga Nurul Amalia, yang keempat Kismi Sania Rahmatika, dan yang terakhir adalah Siti Hana Fauziah. Oke, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai perkuliahan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada materi kali ini kita akan membahas substansi filsafat ilmu. Pemateri pertama, saya persilahkan kepada Anissa Firdaus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kebenaran dan sifat menurut perspektif ilmu agama dan filsafat. Cara mencari kebenaran menurut ilmu filsafat dan agama, menurut perspektif sains atau ilmu pengetahuan, kebenaran dapat diperoleh melalui penyelidikan dan menggunakan metode ilmiah logis untuk mencari bukti empiris dalam upaya untuk menguji hipotesis menjadi tesis atau tidak dan untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, kebenaran menurut ilmu pengetahuan dapat dicari dan ditemukan melalui cara-cara yang ilmiah dengan prosedur yang sistematis dan ilmiah dalam melakukan penyelidikan empiris untuk menarik kesimpulan sebagai suatu kebenaran. Jadi, kebenaran ilmiah dicari dan ditemukan dengan data yang logis dan empiris. Kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah yang penuh dengan logika dan bukti-bukti empiris untuk menemukan suatu kesimpulan sebagai sebuah kebenaran merupakan kebenaran yang ilmiah. Kebenaran ilmiah dapat menjadi sebuah teori ilmiah yang membangun ilmu pengetahuan. Salah satu contoh tentang cara mencari kebenaran menurut perspektif ilmu pengetahuan ialah dengan melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan data empiris dengan menggunakan metode dan prosedur yang ilmiah. Sebagai contoh sederhana adalah apakah benar pemberian pupuk pada tanaman dapat menyuburkan pertumbuhan tanaman. Maka dilakukan eksperimen dengan membentuk dua kelompok objek penelitian, yaitu sekelompok tanaman diberikan pupuk secukupnya dalam jangka waktu tertentu dengan metode ilmiah, sedangkan kelompok lain tidak berikan pupuk, maka dapat dilihat hasil yang diperolehnya. Dari hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, merupakan sebuah kebenaran ilmiah yang diperoleh dengan bukti empiris melalui hasil penyelidikan.
berupa eksperimen di lapangan, survei tentang jumlah penduduk di suatu negara dan jenis-jenis pekerjaannya. Yang dilakoni juga merupakan cara mencari kebenaran tentang data penduduk. Kesimpulan hasil survei tersebut adalah merupakan sebuah kebenaran ilmiah. Selanjutnya akan dilakukan pemateri yang akan disampaikan materi yang kedua. Materi selanjutnya yaitu menurut perspektif agama. Menurut perspektif agama, suatu kebenaran dapat dicari dan ditemukan serta diterima melalui proses ilmiah sebagai basis yang utama. Namun demikian, proses akliyah atau pikiran ataupun logika juga dapat digunakan sebagai alat penunjang proses imaniyah untuk memperkuat kebenaran wahyu sebagai proses imaniyah. Contohnya, kebenaran wahyu atau agama yang hanya dapat diterima melalui proses imaniyah, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini tidak dapat diterima melalui proses logika, namun ini sebuah fakta dan kebenaran yang hanya dapat diterima melalui proses imaniyah. Perspektif filsafat, suatu kebenaran dapat dicari, ditemukan, dan diterima melalui proses logika. Dengan kata lain, filsafat ialah kebenaran yang dihasilkan melalui berpikir radikal. Bukti empiris tidak diperlukan dalam mencari, menemukan, dan menerima suatu kebenaran, melainkan proses pikir dan hasil pikir yang logis merupakan ukuran dalam mencari, menemukan, dan menerima suatu kebenaran. Karena itu, hakikat kenyataan secara total atau ontologi, hakikat mengetahui kenyataan atau epistemologi, dan hakikat menilai kenyataan atau aksiologi yang berhubungan dengan etika dan estetika menjadi objek dari filsafat. Selanjutnya, sifat kebenaran menurut perspektif ilmu, agama, dan filsafat. Kebenaran yang ditemukan berdasarkan perspektif agama adalah kebenaran yang bersifat mutlak dan tidak perlu disangsikan kebenarannya karena merupakan kebenaran wahyu yang diterima melalui proses imaniyah dan logika sebagai proses pikir penunjang. Kebenaran yang ditemukan berdasarkan perspektif sains ataupun ilmu adalah kebenaran yang bersifat relatif dan masih perlu disangsikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah hanya sekitar 95-99% atau sifatnya tidak mutlak. Sedangkan kebenaran yang ditemukan berdasarkan perspektif filsafat juga merupakan kebenaran yang tidak bersifat mutlak dan masih perlu disangsikan kebenarannya melalui proses logika yang lebih radikal. B. Keterkaitan antara fakta dan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang ada secara objektif, logis, dan merupakan sesuatu yang empiris. Menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa kebenaran itu adalah 1. Keadaan atau hal dan sebagainya yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. 2. Sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan sebagainya. 3. Kejujuran dan kelurusan hati. Fakta adalah apa yang membuat pernyataan itu betul atau salah. Fakta menurut Russell adalah sesuatu yang ada. Fakta berbentuk konkret, dapat ditangkap panca indera, dapat diketahui dan dapat diakui kebenarannya. Kasus jatuhnya pesawat Mandala di Medan beberapa tahun yang lalu merupakan contoh suatu fakta yang terjadi di lapangan. Kenyataan berupa kasus jatuhnya pesawat tersebut merupakan sesuatu kasus yang benar. Dengan kebenaran atas terjadinya kecelakaan pesawat merupakan suatu fakta yang tidak bisa dibantah lagi atas kebenarannya, baik secara logika maupun secara empiris. Contoh lainnya, sholat dapat mencegah manusia kepada kemungkaran, merupakan suatu kebenaran wahyu yang tidak dapat dibantah lagi, baik secara logika maupun secara empiris, karena dalam kenyataannya, apabila orang sholatnya baik dan benar, maka perilakunya menjadi bagus di masyarakat.
Kesimpulannya, bahwa antara kebenaran dan fakta merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, antara fakta dan kebenaran dan antara kebenaran dengan fakta merupakan dua hal yang berkaitan sangat erat. Sekian pemaparan materi dari kami, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya, dengan sekemampuannya. Dan saya persilakan kepada teman-teman mahasiswa, bila ada yang ingin ditanyakan, saya beri kolom di Classroom dan nanti kalian cantumkan pertanyaannya dan saya akan mencoba menjawab bersama rekan-rekan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah berada di penghujung waktu. Saya pamit undur diri bersama rekan-rekan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.